Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini saya ingin membahas kemenangan Chelsea atas Leicester City dengan skor akhir 2-1. Kemenangan yang penting bagi Chelsea agar mereka bisa mengakhiri musim kompetisi ini berada di dalam top 4 zone agar mereka bisa bermain di UCL musim depan. Bagi Leicester City, kekalahan ini bukan berarti menutup peluang mereka untuk tampil di UCL musim depan. Jika mereka bisa menang di pertandingan terakhir mereka lawan Tottenham Hotspur, berarti peluang mereka untuk tampil di UCL juga bisa terrealisasi. Tergantung juga kan, kita tahu nanti bagaimana hasil akhir dari Liverpool dan juga dari Chelsea. Karena kita tahu Liverpool masih punya satu pertandingan di tangan. Dan juga belum tentu Leicester akan bisa menang lawan Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur juga punya kepentingan untuk meraih poin agar mereka bisa bermain di Europa League musim depan. Jadi saya kira bahwa menjelang akhir dari musim kompetisi English Premier League yang memang perlu kita perhatikan adalah persaingan dari para tim yang ingin tampil di UCL musim depan. Jadi memang setiap pertandingan yang tersisa bagi tim-tim yang masih punya peluang untuk tampil di UCL bagaikan sebuah pertandingan final. Kita tahu bahwa Chelsea dan Leicester sebelumnya bertemu di pertandingan final Piala FA yang dimenangkan oleh Leicester dengan skor 0-1 dengan satu-satunya peluang yang mereka peroleh sepanjang pertandingan tersebut yang merupakan peluang emas. Dan berhasil mereka konversikan satu peluang on target tersebut menjadi gol kemenangan. Bagi Chelsea dalam pertandingan final Piala FA tersebut, mereka sebetulnya lebih banyak mendapatkan peluang-peluang emas, tetapi para pemain Chelsea seperti biasanya gagal mengkonversikan peluang-peluang tersebut menjadi gol. Namun di pertandingan ini, di Stamford Bridge, dalam sebuah pertandingan yang wajib dimenangkan oleh Chelsea, para pemain bisa memanfaatkan tidak begitu banyak peluang emas untuk mencetak 2 gol, walaupun salah satunya dari penalti. Tapi tetap saja kan itu adalah gol kemenangan. Bagi Leicester memang mereka mendapatkan lebih banyak peluang dibandingkan di pertandingan final Piala FA tersebut. Tetapi perlu dicatat bahwa peluang-peluang tersebut mereka peroleh setelah Chelsea unggul dengan skor 2-0. Berarti memang pada saat para pemain Chelsea mengendorkan serangan mereka, baru Leicester bisa bermain lebih kreatif lagi dan menciptakan beberapa peluang. Sehingga akhirnya mereka bisa mencetak gol melalui pemain pengganti mereka, Iheanacho, yang tidak dimainkan dari awal di pertandingan ini. Berbeda dengan di final Piala FA tersebut, Iheanacho bermain dari awal bersama Jamie Vardy di lini depan. Kalau menurut saya, kekalahan Chelsea lawan Leicester di final Piala FA sebetulnya tidak begitu besar pukulannya bagi Thomas Tuchel sebagai pelatih baru Chelsea. Artinya kekalahan tersebut bukanlah merupakan sebuah failure, bukan merupakan sebuah kegagalan bagi Thomas Tuchel. Karena target sebenarnya dari Chelsea adalah untuk lolos dan bertanding di UEFA Champions League musim depan. Sebab sebelum Tuchel mengambil alih Chelsea, kita tahu bahwa Chelsea berada di luar top 4 zone tersebut. Dan peluang mereka tidak sebesar seperti saat ini. And now, seperti yang teman-teman tahu bahwa Chelsea juga akan bermain di final UEFA Champions League musim ini, walaupun tidak ada jaminan mereka akan menang dalam pertandingan final tersebut. Tetapi bisa masuk ke final tersebut saja saya kira sudah merupakan sebuah keberhasilan yang baik bagi Thomas Tuchel. Karena mereka juga bisa mengalahkan Real Madrid yang merupakan raja dari kompetisi antar klub Eropa, di level klub kita tahu. Jadi memang kita bisa perhatikan bahwa beberapa perubahan yang dilakukan oleh Thomas Tuchel di line up dalam pertandingan kedua mereka hanya dalam space beberapa hari lawan Leicester City membuat Chelsea bisa meraih kemenangan di pertandingan ini. Bagaimana caranya Chelsea bisa meraih kemenangan penting ini? Sebetulnya tidak berbeda jauh taktik dari Thomas Tuchel seperti di pertandingan Piala FA, tetapi itu yang tadi saya katakan bahwa ada beberapa perubahan yang dia lakukan. Perubahan apa? Perubahan di line up. Pada saat saya memberikan penjelasan tentang kekalahan Chelsea di final Piala FA, saya tegaskan bahwa 2 pemain yang tidak berfungsi secara normal bagi Chelsea. Salah satunya adalah Marcos Alonso yang tampak tidak kuat untuk menghadapi tekanan dari para pemain Leicester. Dan di pertandingan kali ini, begitu baik keputusan dari Thomas Tuchel yang memainkan Chilwell dari awal, yang merupakan mantan pemain Leicester. Jika saya tidak salah dibeli dengan nilai 50 juta pound oleh Chelsea. Jika saya tidak salah, jika saya salah silakan kalian koreksi. Saya suka dikoreksi tetapi secara sopan dan juga sportif.
So ini adalah kemenangan yang terlihat diraih oleh Chelsea secara taktis. Karena di pertandingan kedua mereka lawan Leicester ini hanya dalam space beberapa hari, seperti yang tadi saya katakan, Chelsea bisa menutupi kekurangan mereka. Bagaimana caranya menutupi kekurangan mereka? Yang pertama adalah untuk menutupi ruang-ruang yang terbuka di lini pertahanan mereka dan juga lini tengah mereka. Itu yang akan menyulitkan para pemain Leicester untuk melakukan pergerakan-pergerakan kreatif. Ya, jadi teman-teman bisa perhatikan bahwa pergerakan-pergerakan kreatif yang coba dilakukan oleh para pemain Leicester mengandalkan dua gelandang serang mereka, mengandalkan dua pemain sayap mereka tidak berkembang sama sekali karena semuanya ditutup oleh para pemain Chelsea. Azpilicueta kali ini betul-betul bisa menutup daerahnya dengan baik. Reece James bermain lebih baik lagi di posisi center back. Posisi yang baru bagi dirinya kan. Kita tahu bahwa di pertandingan final Piala FA tersebut juga dia bermain di posisi tersebut. Azpilicueta artinya sudah bisa beradaptasi dengan posisi yang memang tidak mudah baginya untuk dijalankan. Sedangkan kita lihat di sebelah kiri Chilwell bermain baik. Di depan yang lebih penting lagi bahwa Pulisic yang dimainkan dari awal, bukan Ziyech seperti di pertandingan final Piala FA tersebut. Jadi secara agresivitas Chelsea unggul, secara kecepatan Chelsea unggul, berarti secara kreativitas juga mereka lebih unggul, berarti lebih banyak peluang yang bisa mereka ciptakan, dan betul Chelsea lagi-lagi mendapatkan belasan peluang secara total di pertandingan ini. Dan saya kira pemain yang paling sial di pertandingan ini adalah Timo Werner. Walaupun berkat pergerakannya juga Chelsea mendapatkan penalti. Oke, sebelum saya membahas lebih lanjut, tentu saya ingin membahas line up dari kedua tim ya teman-teman. Saya perlu pakai kacamata nih, kalau baca saya perlu pakai kacamata. Oke, kita lihat line up dari kedua tim. Yang pertama from Chelsea, bagus Mendy yang main, James, Silva, Rudiger, Azpilicueta, Kante, Jorginho, sayang Kante cedera ya, akhirnya harus ditarik keluar, Chilwell, Pulisic, Mount, Werner. And from Leicester ada pergantian juga yang mereka lakukan karena Evans cedera, berarti Castagne bermain di belakang, Fofana, Soyuncu, Albrighton bermain di sebelah kanan, Tielemans yang mencetak gol kemenangan bagi Leicester di final Piala FA, Ndidi, Luke Thomas, Maddison, Perez, ini dua gelandang serang, dan Jamie Vardy. Jelas distribusi bola atau supply bola ke Jamie Vardy tidak begitu baik karena tekanan yang diberikan oleh para pemain Chelsea, dan sepanjang pertandingan ini kita tahu bahwa Chelsea melakukan pressing yang cepat dan pressing yang agresif, karena buktinya di 10 menit awal pertandingan ini nih teman-teman, menurut catatan saya bahwa Chelsea mendapatkan total 5 peluang. Chilwell ya kan mendapatkan peluang off target, Azpilicueta juga off target, dia coba menyundul bola, Reece James tendangan dari jarak jauh, Pulisic juga tendangan yang tidak on target, Kante ada punya peluang on target, sayang tidak berhasil menjadi gol. Kemudian kita lihat bahwa Timo Werner yang menurut saya itu dilanggar oleh Tielemans, karena pada saat Azpilicueta memberikan umpan, Tielemans coba untuk mengontrol bola tetapi lepas, dan Timo Werner masuk untuk menguasai bola tersebut. Ada upaya sebetulnya dari Tielemans sebelumnya untuk menendang bola kan, tapi justru terkena kaki dari Timo Werner. Sayang, wasit menganggap itu bukanlah sebuah pelanggaran. Saya kira dalam situasi lainnya bisa juga itu merupakan sebuah pelanggaran, tetapi oke lah, Chelsea melanjutkan permainan. Kemudian sayang juga tuh, ya kan di menit ke-20-an ya, saya kira itu ya, Werner dinilai offside padahal hanya beberapa milimeter saja. Umpannya dari Mason Mount, sebelumnya Kante yang membangun serangan tersebut. Mason Mount hampir mencetak gol lagi. Dan kemudian Timo Werner yang sebetulnya sudah mencetak gol, bola melewati garis tapi memang terkena hands. Jadi Timo Werner ini tidak beruntung dalam pertandingan ini. Ya kita harapkan nanti di next games dia bisa lebih baik lagi. And then finally, second half, saya menunggu nih siapa kira-kira pemain depan yang akan masuk bagi Chelsea, tapi ternyata tidak ada teman-teman. Namun para pemain Chelsea masih konsisten melakukan pressing and attacking game. Akhirnya Chelsea bisa mencetak gol melalui corner. Chilwell memberikan umpan ke tiang jauh yang sebetulnya terkena Jamie Vardy dulu, dan kemudian Rudiger bisa menyambut umpan tersebut. Chelsea tetap attack dan akhirnya Werner dilanggar, jelas satu kaki Werner berada di dalam kotak penalti, dan kali ini VAR juga memberikan review yang adil bahwa jelas itu adalah penalti setelah Fofana ya jika saya tidak salah tuh melanggar Werner, dan Jorginho bisa mengeksekusi penalti tersebut dengan sempurna. Gol ke-7 bagi Jorginho yang merupakan top scorer sementara bagi Chelsea di English Premier League, dan 7-7-nya dia cetak dari tendangan penalti, dan saya kira satu gol di Champions League juga dari penalti ya lawan Krasnodar jika saya tidak salah. Dan Leicester perlu fight back, betul kan? Leicester perlu memberikan balasan, dan sebetulnya Iheanacho sudah masuk
sebelum Chelsea mencetak gol kedua. Tetapi butuh waktu bagi Iheanacho untuk bisa menciptakan peluang dan akhirnya dia bisa mencetak gol setelah mendapatkan umpan dari Ndidi, walaupun saya melihat bahwa ada loss of concentration dari para pemain Chelsea yang memungkinkan Iheanacho mendapatkan free space dan mencetak gol. Menjelang akhir pertandingan juga kita melihat ada insiden sepertinya Amartey itu coba juga ya untuk diberikan shock terapi oleh para pemain Chelsea, dan saya kira itu memang perlu dilakukan setelah ada cuplikan, saya kira ya, di cuplikan video hanya mungkin beberapa detik di mana Amartey itu sepertinya melempar atau melecehkan logo atau badge dari Chelsea. Saya kira itu sesuatu yang memang tidak bijak ya dilakukan oleh pemain profesional, dan akhirnya para pemain Chelsea pada saat mendapatkan kesempatan, pada saat ada salah seorang pemainnya dilanggar oleh pemain lain Leicester, saya kira itu dalam pertandingan tersebut, akhirnya pada saat ada Amartey juga, mereka semua akhirnya mendekati Amartey, dan saya melihat bahwa coba juga untuk memberikan shock terapi ke Amartey, dan walaupun memang tidak ada sesuatu yang kasar terjadi di sana karena memang para pemain juga perlu menjaga sikap mereka. Paling tidak Amartey sudah memahami bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang salah dan tidak boleh dilakukan lagi di masa depan. Karena setiap pemain profesional perlu menghargai dan respect ke lawan-lawan timnya. Ya, seperti apapun rivalitas mereka di atas lapangan. Padahal kan kita tahu Chelsea dan juga Leicester bukanlah merupakan rival besar. Chelsea membuka peluang untuk lolos ke UCL walaupun masih menunggu lagi nih pertandingan terakhir mereka lawan Aston Villa, dan kemudian Leicester akan lawan Tottenham Hotspur, dan Liverpool yang masih punya 2 pertandingan di tangan juga masih punya peluang untuk menempati top 4 zone jika mereka bisa menang 2 kali berturut-turut, dan berharap bahwa antara Chelsea ataupun Leicester kalah dalam sisa pertandingan mereka. Jadi kita tunggu saja pertandingan-pertandingan selanjutnya dari ketiga tim ini, dan bagi saya man of the match dalam pertandingan ini adalah Timo Werner, walaupun dia juga 2 golnya dianulir, ya kan, 1 offside, 1 handsball, kemudian seharusnya dia mendapatkan penalti tetapi tidak diberikan penalti di babak pertama, tetapi akibat pergerakan yang memang selalu berbahaya, Werner dilanggar dan timnya mendapatkan penalti yang dikonversikan oleh Jorginho yang merupakan gol pembeda dalam pertandingan ini. No hit, only football, salam sepak bola.